Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Kitab Alfiyah, yang mana kita akan membahas bab baru, ya, yaitu bab na'at. Sebelumnya kita telah membahas bab af'alut tafdil. Nah, sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu bab na'at. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bab na'at ini, mari kita baca dulu 2 bait bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u fil li'rabi asma'al wal nadul wa tawkidul wa akun walada fanatu tabi'un mutimun nasabah wasmi awasni mabil para. Langsung saja mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'tu ari ieu eta bab kanggo mertelakeun na'at. Yatba'u bakal nuturkeun fil i'rabi dina i'rab al asma'a kana pirang-pirang isim al uwala anu ti parayun itu asma. Naon na'tun na'at wa taukidun sareng taukid wa atfun sareng atof wa badalun sareng badal. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah menyelesaikan bab af'alat tafdil. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sifat na'at atau sifat. Di sifat itu kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat, kalau dalam bahasa Inggris adjektif namanya. Ini kalau di dalam jurumiyah akan menjelaskan bab tawabe. Yatba'u fil i'rabi al asma'al wali, akan mengikuti di dalam i'rabnya kepada isim yang pertama. Akan mengikuti di dalam i'rabnya kepada isim yang pertama. Berarti yang mengikutinya isim yang kedua mengikuti kepada isim yang pertama. Apa yang akan mengikuti isim yang kedua kepada isim yang pertama? Na'tun yang pertama sifat. Sifat itu na'tun akan mengikuti kepada man'ut. Yang pertama man'ut, yang kedua sifat. Contohnya
jaa Jaidun al alimu, jaa geus datang sa Jaidun ki Jaid. Jaid disebutna nu kahiji mausuf atau manut, al alimu anu alim anu kadua. Sifat itu mengikuti di dalam irobnya. In marfu'an pamarfu'un jaa Jaidun al alimu, in mansuban pamansubun, in majruron pamajrurun jaa Jaidun al alimu, ra'aitu Jaidan al alima, marartu bi Jaidin al alimi. Mengikuti di dalam irobnya. Sifat mengikuti kepada mausuf yang pertama. Wa taukidun, dan yang kedua taukid. Taukid mengikuti kepada muakadnya di dalam irobnya. Jaa Jaidun nafsuhu, ra'aitu Jaidan nafsahu, marartu bi Jaidin nafsihi. Wa'at pun, dan yang ketiga atap. Atap mengikuti irobnya kepada matuf alaih. Jaa Jaidun wa amrun, ra'aitu Jaidan wa amron, marartu bi Jaidin wa amrin. Wa badalun, dan yang keempat yang mengikuti kepada mubdal minhu. Contohnya jaa Jaidun abuka, ra'aitu Jaidan abaka, marartu bi Jaidin abika. Kesimpulannya ada kalimah yang mengikuti irobnya kepada yang pertama, yang mengikuti kepada yang kedua kepada yang pertama itu ada 4. 1 naat mengikuti irobnya kepada man'ub, yang kedua taukid mengikuti irobnya kepada muakad, yang ketiga atap mengikuti irobnya kepada matuf alaih, yang keempat badal mengikuti irobnya kepada mubdal minhu. Ayo yang Adam simpulkan. Jadi untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa tawabe, nah ini menjelaskan tentang tawabe atau isim-isim yang mengikuti kepada isim yang terdahulu atau isim yang pertama. Ya, itu disebut tawabe dalam segi i'rab. Nah, tawabe ini ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga atof, dan yang keempat badal. Nah, adapun untuk na'at, asma'al awalnya atau isim yang terdahulunya atau isim yang pertamanya disebut man'ut. Na'at mengikuti man'ut. Kemudian taukid, asma'al awalnya itu adalah mu'akad atau ya mu'akad. Kemudian atof yaitu ma'tuf, ya ada matuf alaih nanti dijelaskan. Kemudian untuk badal, asma'ul awalnya itu adalah mubdal minhu. Nah, jadi kesimpulannya tawabi ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga atof, yang keempat badal. Oke, itu kesimpulan dari bait yang pertama. Dilanjut. Lanjut. Dilanjut pada bait yang kedua. Mari kita baca lughatnya dulu ya. Fannatu mangka arinaat tabi'un eta isim anu anut mutimmun anu nyampurnakeun itu tabi ma kana kalimah isim sabako parantos tipayun itu ma biwasmihi kucirina itu mutim awas mima atawa kuciri dina kalimah i'talaqo cumantel itu ma
cuman teh itu mah bihi karena itu mutim. bihi karena itu mutim. Nah, silakan baca bersama-sama. Panatu tabiun. Sifat itu adalah mengikuti masabako, mengikuti kepada kalimat yang terdahulu. Artinya naat itu mengikuti manut, mengikutinya di dalam 10 masalah sebenarnya. Nanti dibahas dalam wal yu'topi ta'rifi watan kirima dan seterusnya. Mengikuti itu di dalam apanya? Mengikuti pertama di dalam i'robnya. Di dalam apanya? I'rob ropa. Ja'a jaidun al-aqilu. Kedua i'rob nasab. Ra'aitu jaidan al-aqila. Marortu bi jaidin al-aqili. Yang kedua, mengikuti di dalam ma'rifatnya atau nakirohnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Jaidun isi ma'rifat. Al-aqilu isi ma'rifat. Yang kedua mengikuti, yang ketiga mengikuti di dalam nakirohnya. Ja'a rojulun akilun. Yang keempat mengikuti di dalam mudakar dan mu'anasnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Jaidun mudakar. Al-aqilu mudakar. Yang kelima mengikuti di dalam mu'anasnya. Ja'at hindun al-aqilatu. Yang keenam mengikuti di dalam mufradnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Jaidun mufrad, al-aqilu mufrad. Yang ketujuh mengikuti di dalam tasniyahnya. Ja'a jaidani al-aqilani. Yang kedelapan mengikuti di dalam jamaknya. Ja'a jaiduna al-aqiluna. Ini ada berapa mengikutinya yang Adam itu? Ada 10, ada 8 barusan ya, ada yang kelewat. Yang pertama di dalam apanya? Irobnya irob apa? 3 tuh. Ropa, nasab, hopad. Enggak ada jajem kalau isim. Ropa, nasab, hopad apa? Ropa, nasab, hopad. Yang keempat di dalam apa? Nakiroh.
Ma'rifat dan nakiro. 5. Yang ke-6 dan ke-7 mudakar muannas. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 mufrad, tasniyah dan jamak. Mengikuti dalam berapa masalah? 1 di dalam i'rab. I'rab ada berapa? 1 rofa, nasob. Rofa contohnya ja'a jaidun al-aqilu. Nasab khofad. Yang keempat harus sama ma'rifatnya. Ja'a jaidun al-aqilu sok. Yang kelima harus sama nakirohnya. Ja'a rojulun akilun. Apa? Yang keberapa? Yang ke-6 sama mudakarnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Apa? Yang ke-7 sama mu'anasnya. Ja'at hindun al-aqilatu. Apa? Yang ke-8 sama mufradnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Apa? Yang ke-8 sama tasniahnya. Ja'a jaidani al-aqilani. Apa? Yang ke-10 harus sama di dalam jamaknya, harus mengikuti di dalam jamaknya. Ja'a jaiduna al-aqiluna. Sok yang Adam segitu dulu yang pertama. Di dalam sifat hakiki itu. Sok yang Adam. Jadi kesimpulan atau bait yang kedua ini menjelaskan bahwa naat itu adalah isim yang mengikuti kepada kalimah isim yang sebelumnya, ya, kalimah isim yang sebelumnya biwasmihi, ya, dengan ciri yang belum kepada biwasmihi. Tabiun aja, nanti biwasmihi ada 2. Jadi naat itu adalah isim yang mengikuti kepada kalimat isim yang sebelumnya, itu secara umumnya, ya. Itu naat hakiki kalau Bapak ya. Naat hakiki itu tadi mengikuti dalam 10 hal, ya. Yang pertama dalam segi i'rab ada 3. Ya, dalam segi i'rab ada 3, yaitu rofa, nasab. Kemudian dalam segi mufrad muannas, ya, 2. Jadi 3 tambah 2 5. Kemudian dalam segi ma'rifat dan nakiro, 5 ditambah 2 7. Kemudian mufrad tasniyah jamak 3, 7 ditambah 3 10. Nah, naat itu, ya, isim mengikuti kepada kalimat isim yang sebelumnya dalam 10 hal tersebut. Nah, itu untuk yang pertama, ya, naat hakiki. Dan itu, Pak. Ya. Tabiun mutimun. Mana betnya, coba dibuka lagi. Jadi naat itu yang pertama tabiun, mengikutinya di dalam 10 hal. Yang kedua mutimun. Mutimun itu artinya bisa yang menyempurnakan, bisa yang menjelaskan. Mutimu masabaqo biwasmihi. Yang pertama, jadi dalam tabiun ada 10, di dalam mutimun ada 2. Pertama, mutimu masabaqo biwasmihi. Yang kedua, mutimun biwasmima bihi talako. Jadi maksudnya sifat itu kegunaannya ada 2.
Yang pertama menyempurnakan masabako atau mausuf. Sifat itu menyempurnakan kepada masabako. Sifat itu menyempurnakan, menjelaskan kalimat sebelumnya. Ja'a jaidun al-aqilu. Mana sifat? Al-aqilu. Mana mausuf? Telah datang jaid yang mempunyai akal. Yang mempunyai akal itu menjelaskan kepada jaid. Jaid itu disebut mausuf. Jaidun itu disebut masabak. Sifat hakiki adalah, sok sama-sama. Sifat hakiki adalah Gunanya untuk menjelaskan mausuf. Contohnya Ja'a jaidun al-aqilu. Ja'a geus datang. Saha jaidun ki jaid. Ken nu datang teh jaid anu burung atau jaid anu boga akal. Jaidun al-aqilu. Jaid anu boga akal. Nyaritakeun anu boga akal teh ngajelaskeun jaid. Geus datang teh jaid al-aqilu. Aya jaid teh pan aya jaid nu berakal, aya jaid nu teu berakal. Anu geus datang teh jaidun al-aqilu. Al-aqilu jadi sifat ngajelaskeun mausuf lapar jaid. Bisa disebutkeun mutimun nyampurnakeun, bisa mutimun teh ngajelaskeun. Nu dimaksud mutimu masabak ye sifat hakiki. Sifat hakiki teh definisina mayar Pak Usman domiron apa? mayar Pak Usman domiron. Sifat sok. Sifat Anu ngaropakeun kana isim domir. Ja'a jaidun. Al-alimu. Geus datang jaid anu alim. Al-alimu isim fa'il. Jadi sifat ngaropakeun kana isim domir anu disimpen. Al-alimu anu alim itu jaid. Al-alim nyampurnakeun kana lapat jaid. al-alim nyampurnakeun kana lapat jaid. Ngajelaskeun lapat jaid. Ngajelaskeun lapat jaid. Nu kahiji nu kadua gunana sifat nyampurnakeun ngajelaskeun sifat hakiki kabagi dua. Coba beta jang dibuka jang. Nu kahiji mutimu masabak biwasmihi. Nu kadua awasmi ma bihi talak. Menjelaskan sifat teh awasmi itu jang ada mah tadi cirinya. Awasmi ma sifatna ngajelaskeun kana perkara anu aya kaitan anu talukna kana sifat. Jadi sifat teh lain ngajelaskeun mausuf, ngajelaskeun ta'alukna mausuf, ngajelaskeun anu berhubungan jeung sifat. Nu kitu disebut sifat sababi. Jadi lain ngajelaskeun mausuf, ngajelaskeun anu cumantel kana mausuf, ngajelaskeun kana ta'alukna mausuf.
Ja'a Zaidun sok. Al-alimu Al-alimu anu alim. Sa abuhu bapana itu Zaid. Lapad alim sifat ngajelaskeun anu cumantel jeung mausuf atawa ta'alluqna mausuf. Sifat sababi menjelaskan yang ada hubungnya, yang jelaskan ta'alluqnya mausuf. Mayar Pak Usman dohiron. Sifat yang merupakan kepada isim dohir. Contohnya Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu jadi sifat menjelaskan lapad abuhu, menjelaskan ta'alluqnya mausuf. Sifat sababi awas mima bihi ta'alaqo. Sifat yang menjelaskan ta'alluqnya mausuf. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Zaid telah datang. Yang alim bapaknya Zaid. Ada sifat hakiki makieu. Ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a geus datang sa Zaidun ki Zaid al-alimu anu alim itu Zaid langsung kana mausuf. Jadi sifat hakiki mah menjelaskan mausuf atau masabak. Jadi sifat hakiki menjelaskan mausuf, kalau sifat sababi menjelaskan ta'alluqnya mausuf. Jadi bukan mausufnya. Jadi kalau Ja'a Zaidun al-alimu telah datang Zaid yang alim. Tapi kalau sifat sababi telah datang Zaid yang alim bapaknya. Jadi menjelaskan yang alim teh bapaknya bukan Zaid. Yang alim bapaknya Zaid. Kalau sifat hakiki mah menjelaskan apa? Mausuf. Mausuf itu disebut apa? Masabak. Apa? Masabak. Jadi kalau sifat hakiki menjelaskan mutimu biwasmihi, menjelaskan kepada mausufnya, Ja'a Zaidun al-alimu. Zaid telah datang yang alim itu saha Zaid. Tapi kalau sifat sababi mah Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Jadi menjelaskan ta'alluqnya mausuf. Jadi menjelaskan yang ada hubungannya dengan mausuf. Jadi bukan menjelaskan mausuf, tapi menjelaskan ta'alluqnya mausuf. Mengapa menjelaskan ta'alluqnya mausuf? Sebab sifat sababi itu merupakan kepada isim dohir. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu jadi sifat, abuhu isim dohir, diropakan oleh alim. Kalau sifat hakiki itu merupakan isim domir yang kembali kepada mausuf. Kalau sifat sababi merupakan isim dohir. Isim dohir itu yang menjadi ta'alluq mausuf, yang ada hubungan dengan mausuf. Jadi sifat itu terbagi dua. Ada sifat hakiki mutimu ma sabaqo biwasmihi, itu sifat hakiki. Yang kedua ada sifat sababi.
mutimuma biwasmima bihitalak gitu. Jadi sifat itu kalau sifat hakiki ini jarang dijelaskan di pesantren. Maka agak perlu diulang Bapak. Sifat itu ada dua. Ada sifat hakiki apa? Ada sifat hakiki. Ada sifat sababi. Ada sifat sababi. Sifat hakiki. Sifat hakiki. Merupakan isim domir. Merupakan isim domir. Yang kembali kepada mausufnya. Yang kembali kepada mausufnya. Yang kedua. Ada sifat sababi. Ada sifat sababi. Sifat sababi. Sifat sababi. Merupakan kepada isim dohir. Merupakan kepada isim domir. Menjelaskan. Menjelaskan. Ta'aluknya mausuf. Ta'aluknya mausuf. Atau yang berhubungan dengan mausuf. Atau yang berhubungan dengan mausuf. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Panatu. Tabiun. Artinya tabe. Mengikuti di dalam 10 masalah. Yang kedua. Mutimu masabak. Mutimu masabak. Disebut sifat hakiki. Sifat hakiki. Gunanya. Menjelaskan mausuf. Sifat sababi. Menjelaskan. Ta'aluknya mausuf. Ja'a Jaidun al-alimu. Telah datang Jaid yang alim. Ja'a Jaidun al-alimu abuhu. Telah datang Jaid yang alim bapaknya. Ari sifat hakiki mah geus datang Jaid anu alim. Ari sifat sababi mah geus datang Jaid anu alim teh saha bapakna. Ari sifat hakiki mah merupakan kepada isim domir. Kalau sifat sababi mah merupakan kepada isim dohir. Atau ada definisinya mau dibaca. Sifat hakiki adalah sok. Sifat hakiki adalah mayar paus mandomiron. Sifat yang merupakan isim domir. Mustatiron yang disimpan. Yaudu ilal man'uti. Kembali kepada mausufnya. Terjemah bebasnya. Isim sifat yang merupakan isim domir yang disimpan sok. isim sifat yang merupakan isim domir yang disimpan. Yang kembali kepada man'utnya. Marortu birojulin karimin. Marortu ngaliwat abdi. Birojulin kai jilalaki. Karimin anu mulia itu rojul. Nuka dua sifat sababi. Mayar paus mandohiron.
sifat yang merupakan isim dohir, sifat yang merupakan isim dohir, mudofan ila domiri, mudofan ila domiri, yang didopatkan kepada domir, yang didapatkan kepada domir, yaudu ilal man'uti, ya'udu ilal man'uti, yang kembali kepada man'utnya. yang kembali kepada man'utnya. Artinya Artinya sifat sababi sifat sababi yang merupakan isim dohir, yang didopatkan kepada domir, yang kembali kepada man'utnya. Marortu birojulin, marortu ngaliwat abdi, birojulin kahiji lalaki, karimin anu mulia, karimin jadi sifat, ngaropakan pa'ilapad abuhu, lapad abu diidopatkan kepada domir, domirnya kembali kepada mausuf rojul. Sifat sababi sifat sababi yang merupakan isim dohir, merupakan isim dohir, lapad karim merupakan abuhu, merupakan abuhu, lapad abu didopatkan, abu didapatkan didopatkan kepada domir, kepada domir, lapadhu kembali kepada rojul. lapadhu kembali kepada rojul. Gunanya sifat ada dua. Sifat ada dua, Satu mutimu mabiwaspihi, mabiwasmihi, ngajelaskan mau yang ngejelaskan mausuf disebut sifat hakiki. disebut sifat hakiki. Yang kedua awas mima bihi talak, Awas lima bihi talak, menjelaskan ta'aluknya mausuf. menjelaskan ta'aluknya mausuf. Sifat hakiki mayar paus mandomiron, mustatiron yaudu ilal man'uti. Sifat yang merupakan isim domir yang disimpan, yang kembali kepada mausufnya. Masabako biwasmi, sifat sababi mayar paus mandohiron, mudopan ila domiri, yaudu ilal man'uti. Sifat yang merupakan isim dohir, mudopan ila domiri, isim dohirnya diidopatkan kepada domir, yaudu ilal man'uti, domirnya kembali kepada man'ut. Istilah man'ut ada tiga. Satu man'ut, yang kedua mausuf, yang ketiga masabak. Sok jangjang simpulkan dari awal. Tabiun mutimu mabiwasmi aw wasmi mabitalak. Untuk bait yang kedua ini menjelaskan bahwa naat itu ya
Sebagaimana yang telah kita ketahui, naat itu adalah tabi, ya. Tabi itu kan isim yang mengikuti kepada kalimat isim yang sebelumnya atau yang terdahulu, ya, dalam segi yang tadi disebutkan 10 hal, ya. Kemudian naat itu terbagi dua, ada naat hakiki sebagaimana yang diisyaratkan dalam bait kedua ini, mutimun mas sabaqo biwasmihi, itu menjelaskan tentang naat hakiki, ya. Naat yang menyempurnakan tabi yang menyempurnakan atau yang menjelaskan kepada sifatan-sifatan man'ut secara langsung, ya. Yang mana cirinya yaitu merupakan kepada isim domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nah, itu naat hakiki. Diulangi ya, naat hakiki itu adalah tabi yang menjelaskan atau yang menyempurnakan sifatan man'ut secara langsung, ya. Cirinya merupakan kepada isim domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nah, itu naat hakiki, ya. Contohnya marartu birojulin karimin. Lafad karimin itu menjadi naat. Nah, adapun man'utnya adalah lafad rojulin. Nah, karimin itu secara langsung menjelaskan lafad rojul, ya, sifatan rojul. Kemudian karimin juga cirinya itu merupakan kepada isim domir. Dalam lafaz karim itu ada isim domir yang kembali kepada rojul. Kemudian yang kedua yaitu naat sababi, yang mana dalam bait diisyaratkan au biwasmima bihi talaqo, ya. Awas mima bihi talaqo itu menjelaskan naat sababi. Naat sababi itu adalah tabi yang menjelaskan atau yang menyempurnakan man'utnya, yang menjelaskan lafaz ta'alluq, yang menjelaskan sifatan lafaz yang berhubungan dengan man'ut atau yang ta'alluq kepada man'ut, ya. Jadi tidak secara langsung menjelaskan man'ut, tapi menjelaskan lafaz yang ta'alluq atau yang berhubungan dengan man'ut, ya. Cirinya itu merupakan kepada isim dohir, yang mana isim dohirnya didapatkan kepada isim domir, yang isim domirnya kembali kepada man'ut, itu, ya. Jadi diulangi, naat hak sababi yaitu tabi yang menjelaskan lafaz, sifatan lafaz yang berhubungan dengan man'ut, ya. Jadi tidak menjelaskan man'ut secara langsung, tapi menjelaskan lafaz yang berhubungan kepada man'ut. Dalam baitnya biwas mima bihi talaqo. Nah, cirinya yaitu merupakan kepada isim dohir yang didapatkan kepada isim domir. Kemudian isim domir tersebut kembali kepada man'ut. Nah, langsung contohnya marartu birojulin karimin abuhu, ya, yang menjadi naat. Contoh itu lafaz karimin menjadi naat, ya, yaitu naat sababi. Man'utnya tetap lafaz rojul, ya. Nah, karimin ini merupakan kepada isim dohir yaitu lafaz abu, yang mana lafaz abu itu didapatkan kepada isim domir. Nah, domirnya itu rujuknya atau rujuknya itu kembali kepada lafaz rojul, pada man'ut. Nah, gitu, ya, kesimpulannya. Jadi disimpulkan kembali dari bait yang pertama bahwa tawabi, atau isim yang mengikuti kalimat isim sebelumnya atau isim yang terdahulu itu ada 4. Yang pertama naat, yang kedua tauhid, yang ketiga atof, dan yang terakhir yang keempat badal. Nah, adapun naat, ya, pengertiannya itu tabi yang menyempurnakan kepada man'ut baik secara langsung ataupun menjelaskannya itu kepada lafaz yang berhubungan dengan man'ut, atau bisa dibagi dua, yaitu naat hakiki atau naat sababi. Nah, itu, ya, kesimpulan dari 2 bait yang kita bahas barusan. Itu, Pak. Ya, sudah. Jadi naat itu ada hakiki, ada sababi. Kalau hakiki masabaqo biwasmihi, kalau sababi
awas mima bitalak, awas mima bitalak sifat sababi. Kalau sifat hakiki itu sifatnya langsung untuk mausuf, kalau sifat sababi mah sifatnya ya ada ya ta'aluknya mausuf. Ta'aluknya mausuf itu artinya awasmi bihi ta'alakonya gitu ya kalimatnya. Sudah sekian. Tutup aja. Mungkin disebutkan ya pembahasan pagi ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.